Bisa biodata dulu Bu ya. Sebelum masuk ke materi bisa bicara sedikit Bu? Tadi saya sudah minta sama teman-teman, katanya 5 menit, saya bisa lebih dari 5 menit ya. Saya terlahir bukan curhat ini Bapak dan Ibu ya. Ini motivasi hidup saya, dan jika Bapak dan Ibu ingin melihat kehidupan saya akan ceritakan. Saya terlahir dari keluarga paling susah. Cita-cita saya itu saya ingin kuliah di Fakultas Manado. Tapi karena orang tua saya tidak mampu, Bapak dan Ibu, saya kawin dulu baru kuliah. Ini cerita belum langsung materi. Masih motivasi hidup Ibu ya. Saya mengabdi itu di SMA. Saya dari SMA tahun 98. Saya lulus 98 di SMK, mengabdi tahun 98. Saya digaji di sekolah itu Ibu, jumlah guru 30, gaji saya 30.000. Dan saya orangnya penjemput bola, cuci WC, sapu ruangan, itu tugas saya. Dengan profesi saya mengabdi itu 11 tahun baru terangkat. Artinya Bapak dan Ibu, kita tidak usah menyerah dan tidak usah mengeluh, mensyukuri, dan akan kita jelaskan di sini. Ini belum bisnis, baru curhat. Ya. Sebelum saya mulai, saya akan ceritakan dulu. Saya kuliah yaitu tahun 2003 S1. Itu beasiswa Bapak dan Ibu. Di beasiswa itu Bapak dan Ibu, saya ke kampus itu kan ke kota. Itu saya pinjam uang di koperasi 500.000. Dan alhamdulillah dengan usaha saya ini, saya bisa menyekolahkan anak saya sampai di kuliah. Saya tidak mau anak saya itu menderita seperti saya. Kelebihannya Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya bisa mendirikan kos-kosan walaupun baru 6 unit. Ya. Prinsipnya Bapak dan Ibu, yang kita buat pertama itu adalah orang mengenal kita jualan apa dulu. Jualan saya itu banyak, tapi yang saya lebih tonjolkan adalah jualan gorengan. Saya bisa mengatur waktu bagaimana, nanti akan saya uraikan di sini Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai ya. Baru DP dasar itu. Kesuksesan. Orang yang ingin sukses itu Bapak dan Ibu perlu step by step, punya tahapan. Ya. Saya bilang saya lebih suka dikenal penjual gorengan daripada PNS. Kenapa Bapak Ibu? Saya itu paling suka hari-hari saya itu adalah uang. Saya kesini itu tidak minta uang ke suami Bapak dan Ibu. Bukan berarti suami tidak, saya bilang jangan. Saya ingin kau fokus di sini. Saya tidak mau modal saya. Biarlah saya mencari. Begitu saya dengar pengumuman, saya kerja keras Bapak dan Ibu. Sampai beli laptop yang tidak bisa saya gunakan. Mohon maaf kalau selama ini saya kesana kemari. Mungkin ada teman kenapa saya stres, karena upaya saya sampai mendapatkan itu penuh perjuangan Bapak dan Ibu. Penuh perjuangan. Makanya saya bilang kita tidak boleh harus kita karena saya akan cerita ini lewat. Sebenarnya saya kalau mau ngomong tidak mau pakai ini, tapi ini sudah aturannya begitu. Kerja keras, totalitas kerja. Ini Bapak dan Ibu, kerja keras artinya kita harus bisa membagi waktu. Jangan setengah-setengah. Harus kerja keras. Kita punya prinsip. Kalau kita kerja pasti ada hasilnya. Saya awalnya itu Bapak dan Ibu menjual gorengan. Kenapa saya pilih gorengan? Karena saya mungkin di kampung saya itu banyak pisang, banyak tahu, lingkungan orang Jawa, banyak sayur. Saya berpikir pasti ini laku. Kenapa saya tidak jual nasi? Karena banyak yang jual nasi. Kenapa saya jual gorengan? Karena orang beli juga
terjangkau karena saya di lingkungan anak-anak kos SMA. Begitu. Luar biasa Bapak dan Ibu. Artinya kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian bagaimana, ada pertanyaan, Ibu masih mampu tidak? 3:30 Ibu dari sekolah saya itu, kalau saya tidak dapat mobil, saya naik mobil penumpang, belum beli motor. Karena yang ada motor cuma anak saya. Belum selesai kreditnya, saya tidak mau ada beban. Ingin hidup tenang, makan enak, tidur nyenyak, itu prinsip saya. Saya tidak mau berhutang. Saya orangnya suka hidup sederhana. Sampai saya bilang sama teman-teman, biar susah jangan perlihatkan kita susah. Ya. 7 kali 7 49 Bapak dan Ibu. Setuju atau tidak setuju, penampilan yang utama. Ada yang tanya, mau bikin apa itu uang Ibu sepegawai? Tidak. Saya lebih senang itu di sini. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya. Kalau di sekolah saya, Bu, saya sudah komit dengan suami. Kalau di sekolah saya jangan telepon, terkecuali anak sakit atau sudah mendadak ada mungkin yang tidak bisa kita tunda itu. Karena saya kalau di sekolah itu saya fokus. Saya di sekolah itu kajur. Ya, saya kajur Bapak dan Ibu. Jadi setiap dan teman-teman saya itu semua di sekolah saya itu penjual semua. Ibu boleh saya jual kacang goreng? Jual. Mau jual es mampu itu yang kecil? Jual, saya bilang. Jadi Ibu, Bapak, di tempat saya itu semua orang jualan. Gorengan semua, tapi alhamdulillah di tempat saya yang banyak ramai. Kenapa? Saya kerja keras, kerja cerdas, kreatif, inovatif, dan saintifik. Ya, Bapak dan Ibu, penjual gorengan itu banyak. Tapi bagaimana kita melahirkan ide-ide yang bagus, mengubah pola pikir kita. Dia jualan tahu yang segitiga, saya jualan sendiri yang di dekat saya itu segi 4. Saya jualan yang segitiga. Unik. Kemana kita jualan? Ke Bunda Devi saja. Dan besar-besar lagi Bapak dan Ibu. Beda rasanya. Ini menurut saya karena banyak ya. Nanti kalau ke Gorontalo bisa ke tempat saya Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita harus biar banyak orang jualan itu kita punya khas tersendiri dari rasanya. Penjual gorengan banyak Bu, tapi saya posting di grup pisang goreng kipas. Orang penasaran. Tahu isi super spesial. Batagor itu dari ubi jalar, tapi besar-besar. Yang saya sebut namanya itu Batagor kipas. Dia punya nama-nama unik begitu. Bakwan saya tulis Pak One begitu. Jadi orang itu, oh ini apa ya? Jika di situ itu saya posting seperti ini Bapak dan Ibu. Jika rasa tidak sesuai dengan selera Bapak dan Ibu, maka uang akan kami kembalikan seperti itu. Ya, kerja tuntas, konsisten dan berkomitmen. Bapak dan Ibu, kita harus punya komitmen. Hari ini kita gagal, misalnya kita harus punya komitmen yang kuat. Untuk berusaha itu kita punya komitmen yang kuat Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak punya kita malas sekali ini jual ini hari, besok poli. Artinya hari ini kita tidak jualan sehingga pelanggan kita itu akan lari ke tempat lain. Begitu yang kita jaga itu adalah jangan sampai pelanggan kita ini merasakan bahwa di tetangga kita lebih. Harus bertahan. Ada pembeli atau tidak harus buka. Saya punya prinsip Bapak dan Ibu yang alhamdulillah usaha saya satu hari itu yang saya lakukan itu mengiris pisang goreng itu sampai 300 Bu. Tahu isi 300. Bakwan saya tidak karena terlalu 60. Batagor cuma 100 seperti itu. Itu tidak pernah saya turunkan, itu terus laku, tidak harus saya jaga sampai tengah malam. Saya bilang sama Pak Tua, pasang wifi dulu supaya saya ini masih melotot mata. Jaga gorengan. Itu Bapak dan Ibu itu. Karena ada TikTok juga kan?
Kemudian kerja ikhlas ya ini Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya sangat ikhlas karena disitulah kenapa saya kerja ikhlas. Kerja ikhlas, terus berusaha dan pantang menyerah, senantiasa bersyukur. Bapak dan Ibu, saya ikhlas. Kalau ditanya sama ini, materi saya sangat ikhlas Bapak dan Ibu. Kenapa saya ikhlas? Tadi saya sudah sampaikan, saya tidak mau anak-anak saya ini merasakan derita saya yang dulu. Sehingga saya bekerja itu dalam keadaan senyum walaupun saya itu menangis. Capeknya bukan main. Tapi suami saya itu orangnya juga enjoy seperti saya. Sabar sayang ya, sabar. Saya bilang sama suami, secapek-capeknya saya jangan dibentak begitu. Saya butuh itu. Kadang tangan saya ini Bapak dan Ibu satu hari itu sampai 3-4 kali itu kena pisau. Irisannya sakit ya. Sakit. Tapi begitu semuanya terbayarkan sudah, di mana saya mendapatkan hasilnya. Dan ini Bapak dan Ibu, saya alhamdulillah dengan itu saya memanage keuangan saya. Modal, misalnya modal 500, saya harus adakan 500 itu. Saya tidak akan pernah keluarkan modal. Saya tidak pernah kurangi modal. Kemudian makan. Ini manajerial keuangan saya. Makan. Pendidikan anak saya harus. Sampai anak saya itu menangis lihat saya Bapak dan Ibu. Tapi saya senang. Sampai itu di kampung itu biasa saya posting, maaf ya, owner gorengan masih represi. Begitu yang saya status. Dan di situ itu kami saya Bapak dan Ibu, saya jualan juga es sultan. Banyak sekali penjual, tapi alhamdulillah dari kota sampai dari utara, timur, barat itu alhamdulillah yang terkenal itu gorengan dengan es sultan saya. Ya bisa. Nanti kalau saya tampilkan di situ Bapak dan Ibu, ya Allah. Kenapa saya bilang es sultan itu sebenarnya harga ya mungkin saya yang paling harga tinggi di kampung saya. Tapi sultannya itu ada di buahnya, yaitu ada alpukatnya, ada nangka sama beredem. Saya itu bukan pelit sama bahannya Bapak dan Ibu, tidak. Full susu, satu black itu khusus cuma 8 porsi. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Jadi saya di sini artinya saya senang ketemu Bapak dan Ibu, makanya saya curhat. Ya Allah, begitu saya menemukan orang-orang baik di sini, dari tukang kebunnya, panitianya, media suaranya, teman-teman semua yang alhamdulillah membantu saya. Jadi saya itu bersyukur sekali Bapak dan Ibu. Ya. Ketua kelasnya. Jadi kalau kita bukan apa untuk kita pegawai itu Bapak dan Ibu, gaji kita kan sama. Cuma bagaimana kita memanage keuangan kita. Kalau saya Bapak dan Ibu, pertama itu tujuan saya terangkat pertama itu saya tujuannya cuma satu. Saya ingin bangun rumah dulu karena rumah saya yang paling menyedihkan. Jadi alhamdulillah itu, dan saya ingin usaha saya berkembang. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Karena saya berusaha ini dari 2012. Jadi untuk saya sudah biasa, saya ringan badannya. Saya juga biasa bersih-bersih karena dari awal saya honor abdi. Ya. Kuncinya tidak ada khususnya yang instan Bapak Ibu, semua butuh proses. Semua membutuhkan proses ya, betul itu. Syukuri. Seberapapun pendapatan kita, ini usaha Bapak dan Ibu ya. Seberapapun, sekecil apapun, usahakan kita bersyukur dan intinya bisa memanage keuangan. Jangan sampai yang modal awal itu yang kita gunakan. Kadang Bapak dan Ibu ya, 500 sudah Jo, kita mau pesan di online yuk. Jangan Bapak dan Ibu. Kebutuhan kita yang bisa ditunda, tolong ditunda dulu. Yang utama adalah keluarga. Ya. Sekian Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.